Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Nah, buat seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya edisi hari ini kita akan masih melakukan kegiatan untuk meneruskan beberapa teknik untuk membuat koleksi bonsai. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, di hadapan saya ini ada sebuah media yang mungkin nanti akan kita belajar bersama-sama. Jadi sebelum kita lakukan ini, sedikit akan saya berikan tip-tipnya. Jadi buat kepada kawan-kawan atau para pemirsa di mana saja berada, ini dulu asalnya saya melakukan penggabungan sebuah beringin kimeng ini, kalau tidak salah sudah berjalan 2,5 tahun ini. Jadi setelah saya menggabungkan beberapa pohon atau batang ini, setelah menyatu bagian atas ini, karena bagian ranting semua ada di atas, sehingga saya potong, saya gundul. Setelah saya gundul, saya pindahkan ke ground. Jadi ke ground ini tentunya mencoba mengawali atau proses hidup baru, bagaimana cara untuk mengeluarkan tunas-tunas mudanya, sehingga nanti dengan tunas muda ini untuk mengisi ruangan-ruangan yang mungkin perlu pembentukan karakter. Jadi dengan adanya penggundulan ini teman-teman, sekarang sudah banyak mulai tumbuh, ada beberapa putaran ini yang tentunya sesuai dengan harapan saya, nanti akan saya jadikan suatu koleksi yang mungkin enak dipandang atau menjadi indah sekali teman-teman. Jadi untuk itu ini ada beberapa alat yang sudah siapkan. Jadi kegiatan edisi hari ini untuk mencoba pembelahan batang bagian bawah ini yang memang belum menyatu. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, untuk studi kita akan kita tingkatkan, mencoba bagaimana pembelahan batang ini supaya nanti bisa menyatu. Jadi nanti kesannya kalau sudah menyatu ini seolah-olah ini kelihatan natural ya. Jadi kelihatan batang aslinya, kelihatan seolah-olah ini kalau sudah menyatu nanti bekasnya sudah lebih natural sekali, sehingga seolah-olah kayak kesannya bekas untuk berantem hewan buas. Jadi kita lanjutkan, sementara akan saya buang yang bagian bawah ini, mungkin belum serasa kawan-kawan karena ini mau dipecah batang ya. Jadi terus kegiatannya jangan sampai di skip. Nah seperti ini. Jadi ini tidak, bentuknya sementara ini bagian dahan agak sudah serasi ya, jadi nggak terlalu ke bawah, cuman ini nanti akan saya bentuk melingkaran begini. Tetapi bagaimana cara supaya bisa untuk mempercepat batang yang dahan yang paling bawah ya, nanti saya akan berikan slide-nya. Jadi untuk sementara ikuti kegiatannya. Ini akan saya belah semua. Setelah saya belah pakai alat sangat manual, ini ada tata, ini ada martil, dan juga ada beberapa gunting yang mungkin bisa membantu untuk penyelesaiannya program ini. Jadi ini sudah saya belah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu, karena untuk penelitian atau percobaan ini tentunya harus perlu kita tingkatkan ya. Nah, jadi harus kita pecah teman-teman. Nah seperti ini, kita nggak usah terlalu ke atas. Nanti setelah kita pecah melingkar, sehingga akan kita pantai, supaya pantai itu untuk mengunci, supaya nanti akar tidak bergerak kembali seperti semula. Nah, ikuti terus teman-teman. Kita pelan-pelan mengambil alurnya supaya batang tidak begitu memar. Jadi alur ini yang kita perhatikan teman-teman.
Nah, seperti ini. Jadi ini akan saya pecah melingkar sesuai dengan karakter batang ini, supaya nanti untuk pasang pantainya juga merata, teman-teman. Sedikit agak dibuka. Nah, jadi begini, teman-teman. Perhatikan baik-baik supaya teman-teman nanti bisa aplikasi di rumah masing-masing kalau mau mencoba membuat koleksi seperti di Taman Edukasi Channel. Jadi seperti ini, teman-teman. Setelah ini sudah terbelah, bagian tengah persis ini tidak merusak alur, sehingga nanti tetap ya pengirimannya akan maksimal, karena media sudah saya berikan nutrisi sangat maksimal. Jadi ini sebagai alat untuk penguncinya. Jadi dalam satu batang ini dikasih 2 kunci ya, jadi supaya nanti membuka. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini harus berputar terus, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat pantainya ini usahakan kalau bisa, teman-teman, kayu yang keras supaya tidak lapuk, sehingga nanti sebelum dia pulih atau sembuh tentunya pantai ini masih kuat. Tetapi kalau kayu yang dipakai pantai ini kayu sangat lunak, ya mungkin jangka sebulan bahkan belum ada sudah membusuk ya, sudah lapuk. Jadi perhatikan, teman-teman, setiap satu batang pecah ini saya kasih 2 pantai. Jadi seperti ini supaya nanti lebih indah dan bagus. Karena sebenarnya bisa sih kalau mau disusulin tanaman baru, tapi kayaknya ya ini perlu dicoba sambil eksperimen. Nah, nanti sejauh mana hasilnya, teman-teman. Udah hampir selesai, teman-teman. Nah, seperti ini. Mana yang kurang pas ditambahkan, mungkin bisa 3, teman-teman. Kalau sudah pas ya cukup 2 saja. Jadi untuk pantai ini nggak perlu diusek-usek, dibiarkan saja supaya nanti tidak mengganggu pertumbuhannya ya. Harus disesuaikan. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Untuk pembelajaran bersama, tadi kita sudah mulai meningkat ke bagian mulai pecah batang. Nanti mungkin ada program juga pecah akar, tapi tahap demi tahap ya. Mudah-mudahan Taman Edukasi bisa menambah, walaupun tidak melengkapi, tapi bisa menambah wawasan dan pengalaman. Jadi seperti itu tentunya. Jadi sekarang perlu kita lihat ya secara memutar seperti apa bentuknya, sambil pelan-pelan karena ini ya sendiri untuk memvideonya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sudah memutar sampai bagian belakang, sudah dipantek semua. Oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Itu dia. Oh, teman-teman, ini bagian atas harus dikurangi sedikit-sedikit saja ranting, karena ini untuk menggenjot tumbuhnya yang bagian bawah, teman-teman. Kalau ini kita biarkan, otomatis dahan yang tumbuh dari bawah ini akan kalah, sehingga akan lebih mengecil. Bagaimana untuk menyesuaikan atau supaya menggenjot tumbuhan dari bawah ini? Tentunya yang bagian atas harus dikurangi. Kita harus jeli, teman-teman. Ya, dikurangi
Yang penting sisakan daunnya. Otomatis kalau sudah dipotong ini, dia asimilasinya, pengiriman makanan akan berhenti. Setelah berhenti otomatis ini yang mau tumbuh. Jadi yang sangat diperhatikan ya tumbuhan bagian atas ini, tajuknya ya teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk pembesaran dahan atau ranting bagian bawah ini. Tentu yang bagian atas yang harus kita mainkan. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman, setelah kita mau melangkah uji coba seperti ini, persiapan dulu, lebih dulu, artinya media ini digenjot pupuk semaksimal mungkin sehingga tidak akan mengalami pertumbuhannya macet. Karena ini dengan adanya pecah batang ini betul-betul mengeluarkan energi ya sangat luar biasa yang akan terbuang karena disakiti ini. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan sakit ini? Yang pertama, kedua kalinya bagaimana pertumbuhan ini akan betul-betul sesuai dengan harapan, jadi lebih maksimal ya teman-teman. Jadi inilah yang saya lakukan. Ini dulu sebelum saya lakukan hari ini memang sudah 1 bulan lewat, sudah saya genjot pupuk maksimal, sehingga nanti dengan adanya program pecah batang untuk mencukupi atau penuh supaya menyatu bagian bawah ini, tentunya tidak akan mengalami stagnasi, tidak akan mengalami terhambat tumbuhnya. Mudah-mudahan akan lebih maksimal. Jadi kita perhatikan terus, kita sering kontrol dan sering kita evaluasi sejauh mana perkembangan program awal ini atau pembentukan pecah batang, supaya kita tahu di mana kelemahannya. Jadi kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tentunya dengan program pecah batang bagian bawah ini mudah-mudahan akan bisa menumbuhkan inspirasi kepada penghobi, pengoleksi bonsai, khususnya untuk pemula. Jadi ini ya, jadi sedikit saya tambahkan, ini yang sudah banyak kepotong ini, maka sekarang sudah banyak tumbuh dari bawah, tinggal nanti bagaimana untuk pengaturannya, mau dibikin apa ya, sejenis alami ya atau natural, tinggal bagaimana membentuk bagian atasnya. Cuman yang betul-betul diteliti sangat jeli, yang bagian bawah ini jangan sampai terlalu subur tumbuhnya sehingga kita mengutamakan bagian bawah ya. Jadi nanti kalau seumpama jangka 2 bulan atau 3 bulan pertumbuhannya masih normal-normal saja, bila perlu digenjot terus, kasih pupuk nutrisi, usahakan pupuk ini nggak masalah. Tetapi kalau memang sudah media ini sudah ada pupuk organiknya atau kohe, kotoran hewannya, ya tentunya lebih bagus. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Tetapi selamat datang pendatang baru dan juga kepada kawan-kawan yang sudah lama untuk mengikuti kegiatan saya yang belum subscribe. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke, terima kasih. Saya kira itu, selamat berpisah. Kita jumpa lagi dalam waktu yang berbeda, dalam gelombang yang sama. Taman Edukasi Channel mudah-mudahan akan selalu berkembang. Oke.